Ya, apa kabarnya? Ajaib, dahsyat, luar biasa ya. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah kita. Walaupun kita belum bisa berkumpul, bertatap muka satu dengan yang lain di rumah Tuhan, tapi kita yakin dan percaya dimanapun teman-teman berada, Tuhan selalu menyertai setiap kita. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau angkat satu lagu pujian, Manis Kau Dengar. Dari awal lagu pujian, katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian, dan pengagungan kepadamu, biarlah mening kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Lawatan-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Dimanapun Tuhan kami anak muda-Mu berada ya Bapa, kiranya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan selalu melingkupi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Kau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Shalom anak muda. Shalom. Ya, masih tetap semangat ya. Kita mau sambung kembali pujian kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dari awal pujian kita mau katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang
kerinduan kita. Ya, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah firman yang akan kita dengar dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Dari awal lagu pujian, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami dapat kembali berjumpa denganmu ya Tuhan. Dan kami segenap generasi mudamu ya Bapa, kiranya telah memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, Kau yang semakin kuduskan, sucikan kami.
dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan merenungkannya, dan kami akan melakukannya ya Bapa. Kiranya Tuhan juga tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu dalam menyampaikan isi firman-Mu, dan generasi muda-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja dalam kehidupan masa muda kami ini. Dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman. Kita bisa kembali berjumpa pada malam hari ini. Biarlah kasih Tuhan terus memberkati kita semua dan menyertai kita semua. Mari teman-teman kita mau buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan ya teman-teman. Kita bersyukur malam hari ini bisa berjumpa kembali. Dan malam hari ini kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Bahwa di saat masa muda ini teman-teman, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa kita, yang telah membawa kita kepada terang, yang mengubah setiap kehidupan kita ya, yang tadinya mungkin kita tidak tahu apa itu atau bagaimana itu Tuhan, atau seperti apa itu Tuhan. Kita belajar terus di masa muda ini mengenal pribadi Yesus ya dalam setiap kegiatan ibadah kita. Nah puji Tuhan, tadi di ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 dalam Kolose pasal 2 dikatakan bahwa kita perlu Tuhan. Kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Kenapa teman-teman kita harus tetap berada di dalam Tuhan? Ya karena Yesus sudah ada dan selalu ada untuk kita. Oleh sebab itu, kita sesuai di ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena kita tahu manusia teman-teman terkadang kita yang sering meninggalkan Tuhan. Ketika Yesus sudah menebus segala dosa kita, Yesus sudah menyelamatkan kita, terkadang kita meninggalkan Tuhan. Kita lupa bahwa ini waktunya untuk kita beribadah bersama dengan Tuhan. Ini waktunya kita bertatap muka dengan Tuhan. Tapi terkadang kita mengabaikan itu. Ya menjadi perenungan saat-saat ini. Seberapa sering waktu kita untuk Tuhan. Seberapa sering kita ingat akan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan. Seberapa sering kita bersyukur kepada Tuhan. Nah ini penting, makanya dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup kita terus berada di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu dan akan terus ada dalam hidup kita. Sebab Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memiliki hidup kita teman-teman. Jadi di masa muda ini kita harus terus berada di dalam Tuhan. Nah oleh sebab itu, kita perlu tetap berada di dalam Tuhan. Saya teringat satu caption Instagram teman-teman, saya waktu itu baca. Ini berbicara mengenai kenapa kita selalu harus ada di dalam Tuhan. Ya, Tuhan kan selalu ada dalam hidup kita. Kadang kita yang meninggalkan Tuhan. Sekarang ini ya kita tahu kondisi saat ini negeri kita, bumi kita, tempat ibadah kan ditutup ya. Sekarang sedang dikaji, boleh dibuka tapi dengan peraturan yang sedemikian itu, istilahnya gitu ya. Waktu tempat ibadah ditutup, kita marah gitu. Kenapa ditutup misalnya? Sedangkan misalnya mall buka kemarin-kemarin gitu kan, isunya mall buka, tempat ibadah masih tutup. Kita marah. Kita kenapa nih kok tempat ibadah kita belum boleh, kita belum bisa beribadah di rumah Tuhan. Kenapa? Sedangkan mall dibuka, kita marah. Tapi caption itu terus bilang gini lagi. Giliran tempat ibadah dibuka, nggak pernah ibadah. Jelek istilahnya gitu ya. Giliran tempat ibadah atau rumah kita, rumah Tuhan ini ya, bisa untuk beribadah, kita malah nggak pernah beribadah di hadapan Tuhan. Itu kan sesuatu yang miris gitu. Waktu itu rumah Tuhan ditutup kita marah. Kenapa mall yang harus dibuka? Kenapa nggak tempat ibadah? Tapi giliran tempat ibadah dibuka, kita nggak pernah ibadah. Kita nggak mau menyembah Tuhan. Jelek rasanya gitu kan. Itu miris sekali teman-teman. Nah makanya di masa muda ini kita perlu tetap berada di dalam Tuhan Yesus. Kita tetap perlu berada di dalam Dia, karena Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Supaya kita tidak meninggalkan Tuhan,
Supaya kita tidak lupa dengan Tuhan. Di masa saat ini justru kita harus terus dekat sama Tuhan. Kita perlu tetap berada di dalam Dia karena kita menerima Dia sebagai juru selamat. Teman-teman ingat, Yesus sudah menebus dosa kita ya. Yesus sudah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Melalui kasih karunia itulah, melalui kematiannya itulah di kayu salib, kita diselamatkan, kita ditebus. Makanya kita harus terus berada di dalam Dia, teman-teman. Nah, kita lihat lagi di ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita terus berada di dalam Dia. Kita harus terus berada di dalam Tuhan, dalam kuasa Allah. Supaya kita berakar tadi, hendaklah kita berakar. Nah, saya teringat perumpamaan ya teman-teman di dalam Lukas pasal yang ke-8, kita mau belajar sama-sama teman-teman. Lukas pasalnya yang ke-8, ayat 12 sampai yang ke-15. Ini berbicara tentang benih ya, yang jatuh di tanah apa aja, kita akan lihat. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis selalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini berbicara tentang perumpamaan ya, tentang benih yang jatuh di tanah apa aja. Ada yang pinggir jalan, ada yang batu, ada yang semak duri, ada yang tanah yang subur, teman-teman. Nah, kita ketika berada di dalam Tuhan, mendengar firman, belajar firman, benihnya jatuh di mana, teman-teman? Teman-teman pilih sendiri. Dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-8, ketika kita menerima firman itu, benihnya jatuh di tanah yang subur, bahkan hasilnya itu 30, 60, bahkan 100 kali lipat, teman-teman. Buahnya jadinya baik, menghasilkan yang baik. Subur, bertumbuh. Ya tentu berakar, bertumbuh ya, dan berbuah. Memperoleh ketekunan tadi. Nah, sekarang teman-teman pilih. Ketika kita mau berada di dalam Yesus, pilih benihnya mau jatuh di mana. Kalau mau di tanah yang subur, ya teman-teman lakukan firman. Mendengar, merenungkan, melakukan. Jangan hanya mendengar, kasih. Oh, orang Kristen harus mengasihi, tapi tidak melakukan. Oh, saya harus menghargai satu sama lain, hanya mendengar tapi tidak melakukan. Sekalipun saya disakiti, saya nggak boleh membalas itu dengan kejahatan, nggak boleh dibalas dengan rasa sakit lagi. Mendengar tapi tidak melakukan. Orang benci sama saya lebih benci sama orang itu. Itu tidak melakukan. Orang cuekin saya bakal lebih cuek dari itu. Itu mendengar tidak melakukan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Oh, tapi emosian. Tapi tidak suka memberi. Itu mendengar, tapi tidak melakukan. Buahnya yang gak akan tumbuh, teman-teman. Akan tadi dikuasai, bahkan yang di ayat yang ke-12 dikatakan dikuasai iblis. Bahkan lewat begitu aja firmannya. Jadi pilih, teman-teman. Ya.
Saya ada video pendek ya buat kita semua. Nanti akan kita simak sama-sama ya teman-teman. Silakan bisa dilihat videonya. Ya, video tadi sudah menjelaskan ya teman-teman. Ya walaupun animasi ya, tapi tidak apa-apa. Itu menjadi satu perenungan lah buat kita firman Tuhan ini. Tadi gambarannya aja, divideokan. Nah benihnya itu mau jatuh di mana teman-teman? Kalau mengaku dalam diri saya ada Yesus Kristus, dalam diri saya percaya kepada Tuhan, ya lakukan firman Tuhan. Apalagi masa-masa saat ini ya, masa dikatakan mau new normal. Ya kita bergumul, kita berdoa terus. Tapi kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan, melakukan segenap firman Tuhan. Supaya apa? Kita harus terus berakar di dalam Tuhan. Akarnya kuat, jelas, yaitu dalam Kristus Yesus. Nah tadi dikatakan, hendaklah kamu berakar. Kemudian hendaklah dibangun di atas Dia. Saya teringat lagi dalam perumpamaan ya, di Lukas pasal 6, 2 macam dasar teman-teman. Kita akan lihat sama-sama. Lukas pasal 6 ayat yang ke-46 sampai yang ke-49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Hendaklah dibangun di atas Dia. Supaya kuat teman-teman, masa depan kita, supaya jelas, supaya nggak madesu, masa depan suram, ya kita harus membangun masa depan kita di hadapan Tuhan. Menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Masa muda itu menentukan masa tua nanti. Kalau saat ini masa depan teman-teman diserahkan kepada minum-minuman keras, free sex, kemudian dengan
ya perkataan yang kotor, dengan tingkah laku yang brutal. Wajar kalau penyesalan datangnya di akhir. Masa depan kita bakal suram teman-teman. Puji Tuhan kalau bisa bertobat. Hendaklah dibangun di atas Dia. Saat-saat ini, mari di masa depan kita serahkan kepada Tuhan teman-teman. Seperti dua macam dasar ini, kita disamakan dengan orang yang mana? Masa depan kita mau seperti apa? Mau dibangun di dasarnya hanya tanah, hanya pasir, atau mau dibangun di atas batu yang kuat, di dalam Yesus Kristus. Masa depan akan kuat saat kita berada di atas kuasa Allah yang menyempurnakan hidup kita. Kita akan saksikan video pendek berikut ini ya. Tadi sudah menjelaskan bagi kita. Kasian kan yang bangun di atas pasir. Wah, enak sih empuk. Wah, pasir nih empuk ya. Pasir kan gampang untuk bangun sesuatu gitu kan. Tapi dia nggak memikirkan dampaknya setelah itu. Namun yang dibangun di atas di batu yang kuat, tenang-tenang aja. Ada hujan, ada badai, tenang aja. Banjir melanda, pondasinya kuat. Nggak perlu takut. Nah, kalau masa depan kita sudah rusak, sudah hancur teman-teman, apalagi yang mau kita lakukan selain bertobat? Makanya mulai saat ini, jaga diri baik-baik teman-teman. Jaga masa depan kita. Dibangun di batu yang kuat, yaitu dalam Yesus Kristus. Jangan jadi masa depan yang suram. Menjadi masa depan yang penuh pengharapan dalam Tuhan Yesus. Punya masalah jangan larinya ke rokok, punya masalah jangan larinya ke minum-minuman keras. Punya masalah jangan larinya ke seks bebas. Lari kepada Tuhan.
minta pertolongan Tuhan. Melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Makanya hendaklah dibangun di atas Dia, di atas Yesus Kristus, batu yang kuat. Jangan penyesalan di akhir. Makanya sebelum melakukan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu teman-teman. Ya, masa depan kita mari kita bawa kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan di sini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, rasa syukur ini harus terus kita ungkapkan teman-teman. Ini adalah bentuk terima kasih kita kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Teman-teman dan saya nggak bisa berjalan seorang diri. Kita butuh tuntunan Roh Tuhan. Oleh sebab itu, lewat rasa terima kasih atau ucapan syukur kepada Tuhan, ini adalah bukti identitas sebagai remaja Kristen. Sini saya ada beberapa contoh anak-anak Tuhan yang bisa menginspirasi kita semua. Yang pertama, Daud. Kemudian Samuel. Ada Daniel. Kemudian Naomi, Deborah, Lydia, Timotius. Itu beberapa anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan mereka setelah berhasil atau melakukan perintah Tuhan, mereka nggak sombong, mereka nggak angkuh, mereka tetap mengucap syukur. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka, itu semua karena Tuhan teman-teman. Jadi dikatakan tadi, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Selalu naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Bangun waktu sama Tuhan teman-teman. Saya yakin masa muda kita, ketika kita lakukan ini semua, akan menjadi masa muda yang hebat di hadapan Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, yang Engkaulah Raja, yang terus berdaulat dalam kehidupan kita, yang terus menjadi kekuatan bagi masa muda kita saat-saat ini. Dan sampai selamanya. Terus andalkan Tuhan, ya kita juga terus berdoa untuk negeri kita, yang dimana terakhir saya lihat ya, sudah 34.000 kasus bertambah terus. Kita doakan supaya Indonesia boleh pulih, dan tangan Tuhan boleh bekerja bagi negeri ini. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, ku rindu setiap waktu. Kita naikkan pujian yang dengan kesungguhan hati kita. Kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan yang terus berdaulat dalam hidup kita. Yesus yang ku pegang, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama ya Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Bapa, kasih anugerah-Mu boleh tercurah bagi setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh menerima berkat yang sungguh melimpah dalam hidup kami lewat ibadah online pada malam hari ini. Tuhan, terus tutup bungkus kami ya Bapa di masa muda ini. Terus jadikan kami menjadi anak-anak muda yang militan di hadapan-Mu Tuhan, yang terus mau dibentuk ya Tuhan, yang terus ya Bapa mau dibentuk menjadi bejana-bejana yang hidup ya Tuhan, menjadi bejana-bejana yang siap dipakai ya Tuhan. Dan ajar kami menjadi generasi muda yang kuat, yang terus tangguh, unggul di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, supaya kehidupan masa muda kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu, dan masa muda kami Tuhan boleh cerah di hadapan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami telah disegarkan melalui kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan kami untuk terus berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, terus berada dalam naungan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh terus berakar di dalam Engkau, kami boleh terus bertumbuh, berbuah ya Bapa, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami Tuhan, terus ya Bapa, boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya bagi nama-Mu ya Tuhan, supaya masa depan kami boleh kokoh, boleh kuat, dibangun di atas dasar yang benar, yaitu lewat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami terus ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi teman-teman kami. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi teladan bagi teman-teman kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami mau mendengarkan, merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terus pimpin kami di masa muda ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, bagi kehidupan kami ya Tuhan, yang saat ini sekolah ya Tuhan, Kau yang memberkati di masa ujian kami, dan di masa kenaikan kelas maupun kelulusan kami, dan biarlah Tuhan berikan setiap kami yang akan melanjutkan sekolah kami Tuhan ke jenjang berikutnya, berikan satu sekolah yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat ya Tuhan. Kami yang bekerja, Tuhan terus berikan hati yang sukacita, terus hati yang semangat dalam kami melaksanakan pekerjaan kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi teladan. Kami yang masih bergumul dalam mencari pekerjaan, Tuhan berikan satu pekerjaan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Dan di saat kami membuka usaha, terus tuntun usaha kami, terus pimpin usaha kami ya Tuhan, supaya usaha kami boleh berhasil dan juga memberkati setiap orang ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan juga bagi kedua orang tua kami, Kau yang memberkati papa mama kami Tuhan dalam mendidik, membina kami ya Tuhan, terus berikan keharmonisan bagi keluarga kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di saat-saat ini ya Bapa, kami memendam rasa iri hati, kami memendam rasa akar pahit, biar Tuhan yang hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, supaya Engkau yang selalu baharui hidup kami ya Tuhan, penuh dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, yang saat-saat ini Tuhan masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, yang boleh terus ya Bapa melingkupi negeri ini, supaya pandemi COVID-19 cepat berakhir, dan kami juga ya Bapa segera bisa beribadah di rumah-Mu ini ya Tuhan, berkumpul bersama generasi muda-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kalau sebentar ya Tuhan kami menyelesaikan ibadah Youth Blessing Generation, kiranya kasih dan anugerah Tuhan, sehingga persekutuan juga ya Bapa, lewat tuntunan Roh Kudus juga ya Bapa, selalu melingkupi kami, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.